Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk acara siang hari ini, yaitu webinar Forum Excellent BUMN Asik session kedua. Untuk Bapak Ibu bisa memberikan jempolnya. Oke, sudah semua? Baik, adapun rangkaian acara pada siang hari ini, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, ada berita duka dari pengurus Forum Excellent BUMN, yaitu Wakil Sekretariat Umum 1 atas nama Ibu Eni Juliana meninggal dunia pada kemarin hari ini, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk membaca Al-Fatihah untuk yang beragama Islam, kepada peserta yang beragama non-Islam dapat menyesuaikan. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Baik, semoga Ibu Eni Juliana amal ibadahnya diterima di sisinya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi terkait rangkaian acara pada siang hari ini. Adapun acara pada siang hari ini dari jam 2 siang sampai jam 3 sore nanti, yaitu 1 jam. Untuk opening 10 menit, untuk materi 20 menit, untuk sharing session 20 menit, dan 10 menit terakhir adalah closing. Untuk pada Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan memberikan token apresiasi. Ada buku karangan Pak Teddy Juniardi selaku Quality Assurance dari Forum Excellent BUMN. Buku dengan judul V Theory. Itu akan diberikan kepada pembicara pada siang hari ini. Dan juga kepada moderator akan diberikan handbag atau berupa pocket dari Forum Excellent BUMN. Dan untuk 2 peserta terbaik yang akan bertanya pada siang hari ini akan diberikan buku V Theory karangan dari Pak Teddy Juniardi. Oke. Selanjutnya nanti juga akan ada sesi polling. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, di layarnya akan muncul pertanyaan dari pembicara. Bapak Ibu sekalian dapat memilih jawaban yang sekiranya sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk link akan kami share ke dalam kolom grup di sini atau kolom chat. Untuk itu selanjutnya, acara selanjutnya akan kami persilakan kepada pengurus Forum Excellent BUMN, yaitu Bapak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum Forum Excellent BUMN. Kami persilakan untuk sambutannya. Terima kasih. Halo. Ya, halo Pak. Terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua Bapak Ibu sekalian kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat di ajang webinar FEB Forum Excellent BUMN asik di sesi yang kedua ini. Walaupun tadi pagi kita terhenyak mendengar berita lelayu ya, yaitu rekan sahabat kita, rekan kerja kita, Ibu Eni Juliana telah wafat mendahului kita. Tadi juga sudah kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya, khususnya Ibu Eni Juliana diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan kita semua tetap jaga sehat, kesehatan, khususnya dalam kondisi sekarang ini, work from home ini, artinya kita semua tetap bisa menjaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Bapak sekalian, kali ini sesi kita ini memang ada, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita di dalam situasi work from home ini, FEB punya 4 agenda besar, yaitu ada WFA, yaitu webinar
FEB ASIK, kemudian ada Leader Dialog, kemudian ada Business Excellence Virtual Cafe, kemudian bedah buku. Nah, ini kami FEB berharap banyak dari Bapak-Ibu sekalian bisa memanfaatkan event ini. Artinya kita di sini sesama anggota FEB bisa kita sharing bersama sebagai practitioner gitu ya, sebagai expert dalam event Zoom meeting. Kemudian kita ada leader dialog, kita berharap dari kita atau dari perusahaan kita, dari manajemen kita juga bisa sharing di sini, karena ini akan sangat menginspirasi kita, terutama dalam implementasi Business Excellence. Dan nanti di tanggal 7 ini telah hadir nanti rencananya adalah Bapak Rohit Kalsi, yaitu Leader Sales Indonesia, Malaysia, Vietnam. Artinya ini skalanya cukup luar biasa untuk kita bagaimana menggali implementasi Business Excellence. Kemudian juga nanti berikutnya adalah Business Excellence Virtual Cafe gitu ya. Ini akan nanti digagas oleh Bapak Dialah. Kemudian juga bedah buku. Ini bedah buku menarik, artinya Bapak-Bapak, Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu mempunyai buku yang memang Bapak Ibu tulis, ini bisa di-sharingkan kepada kita semua. Dan ini salah satunya nanti ada dari rekan kita dari Lemhanas ya, yang silahkan sharing buku tentang Good Corporate Governance gitu ya. Artinya ini bisa kita sharing bersama untuk kita berbagi. Baik Bapak sekalian, FEB sangat mendukung kegiatan ini dan tentunya ini semua adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua, khususnya buat BUMN-BUMN kita dan Merah Putih tentunya. Dan harapan kita semua ini bisa berjalan baik dan enjoy your own discuss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Firmanto selaku Sekretaris Umum Forum Excellence BUMN. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara dan moderator pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Dialah Hokosuja Hutabalian, STMT-ACC, pendidikan di Wharton School of Business, Philadelphia, 2019. Darden School of Business, ASEAN Productivity Organization, Lemhanas International Coach Federation, S2 Teknik Geologi UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, S1 Teknik Geodesi UGM 2004, dan pengalaman bekerja di salah satu BUMN yaitu PT Antam, Organization Effectiveness Senior Specialist, Program Development and Competency Assessment Manager, Knowledge Management Senior Specialist, Drilling Assessment Assistant Manager, Geophysics and Geodesy Assistant Manager, Geodesy Engineer, dan meraih penghargaan pada APQO, GCG, dan Pegawai Teladan Antam, GCG Champion Antam, ExxonMobil Oil, dan Siswa Teladan Nasional Provinsi Irian Jaya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator pada siang hari ini, yaitu Bapak Ansyarif Khalid, pendidikan dari Sarjana Universitas Hasanuddin, pengalaman berorganisasi di Forum Excellence BUMN dari tahun 2015 hingga sekarang, dan organisasi lain yaitu IAI Wilayah Sulawesi Selatan 2014 hingga sekarang, pengalaman bekerja di salah satu BUMN yaitu PT Industri Kapal Indonesia Persero dari tahun 1996 hingga sekarang, dan juga sebagai GM Keuangan dan Akuntansi sekaligus Sekretaris Perusahaan. Acara selanjutnya yaitu saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Ansyarif Khalid. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih dari Sekretariat SB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali acara ini, kami ucapkan turut berduka cita kepada saudari kita Eni Juliana sebagai pengurus FEB 2018-2000 sampai sekarang.
Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali pada WFA 2 sebagai program yang diinisiasi oleh Forum Excellent BUMN dan merupakan program yang luar biasa karena di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat kita lewat WFA Forum Excellent BUMN. Pembicara Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan dan mengapresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam forum webinar Forum Excellent BUMN ASIK hari ini. Pak Ansarif? Oke. Mungkin Mas Adit bisa langsung di-mute saja punya Pak Ansarif. Kita masuk di sharing. Pak Ansarifnya di-mute saja secara langsung dari host. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk pada sesi presentasi, izinkan saya sebagai salah satu sahabat dan juga teman perjuangan dari Ibu Eni, almarhum Ibu Eni, menghaturkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Almarhum adalah pejuang bisnis excellent dan saya bersama almarhum sejak tahun 2015 bertemu dan saya sangat apresiasi buat semangat beliau dengan tidak putusnya mendukung Forum Excellent BUMN. Terakhir, kami bekerja bersama-sama dengan waktu yang panjang, memberikan kontribusi waktu untuk menghadirkan satu karya bagi Indonesia, yakni BUMN Performance Excellence Award. Dan beliau benar-benar bersungguh-sungguh di dalam memberikan kontribusi terbaiknya, sehingga melalui kerja keras dan kontribusi beliau, BPEA di tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik. Mari kita doakan supaya beliau, semua amal ibadah beliau benar-benar memberikan satu tempat yang lapang, sehingga beliau menjadi, atau almarhumah berada di sisi yang maha kuasa dan seluruh keluarga, segenap keluarga diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan, serta seluruh proses pemakaman ataupun prosesi pemakaman almarhumah berjalan dengan dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya di tengah situasi yang boleh dibilang sangat-sangat menantang di tengah situasi krisis COVID hari ini. Baik. Saya akan mempresentasikan satu materi yang Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, sudah di-sharing materinya di kotak chat, silahkan untuk di-download untuk kita lihat sama-sama. Judul presentasi saya hari ini adalah Business Excellence Framework in Asia. Saya tergerak untuk sharing terkait dengan insights yang saya peroleh di tahun lalu, dan hari ini saya melihat delegasi dari Indonesia yang bersama-sama dengan saya dalam ASEAN Productivity Organization Development Workshop, Ibu Sri Haryati, hadir juga dalam webinar Forum Excellent BUMN ini. Terima kasih buat kehadiran dari Ibu Sri, di mana kami di tahun lalu mengikuti program ini dan mendapatkan insights tentang penerapan business excellence practitioners atau business excellence implementations dari negara-negara di Asia. Ya, thank you juga Pak Diala. Bagaimana?
Yeah, thank you juga Pak Diala. This is Sri from Cimanggis, Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Sri. Salam kenal buat Ibu Sri dari semua teman-teman BUMN. Beliau akan sharing di sesi WFA juga. Nanti kita akan nantikan sharing beliau tentang improvement culture yang ada di pharmaceutical company, khususnya dari sektor swasta. Baik, situasi saat ini kita sudah tahu dan kita sudah lihat betapa dinamika COVID ini benar-benar membuat hampir sebagian besar negara di dunia ini benar-benar sangat-sangat kewalahan. Dan di dalamnya ada Indonesia. Nah, pernahkah Bapak dan Ibu bertanya tentang apa sih yang dipikirkan oleh organisasi kita saat ini di situasi COVID-19 ini, selama masa krisis ini? Oleh karena itu, sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan saya untuk mencoba memfasilitasi apa yang ada dalam pikiran kita masing-masing lewat polling yang akan kita lakukan. Minta tolong Mas Adit untuk buka polling, nanti kita teman-teman dari semua praktisi akan sama-sama polling terkait dengan situasi saat ini di krisis COVID-19 ini. Kita itu secara proaktif untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan apa supaya di dalam krisis COVID-19 ini kita benar-benar efektif. Silahkan Bapak dan Ibu, kurang lebih 2 menit dari sekarang untuk mengisi polling yang ada di layarnya masing-masing, mengisi bisa lebih dari 1, hal-hal yang paling utama yang perlu kita fokuskan dan eksplorasi atau implementasikan. Silahkan, kurang lebih 1,5 menit dari sekarang untuk menyelesaikannya, saya tunggu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Silahkan di end untuk poolnya Mas Adit dan di-share hasilnya. Apa saja yang menjadi pemikiran kita selama krisis COVID-19 ini terkait dengan hal-hal apa yang kalau kita proaktif, eksplorasi, dan implementasikan itu memberikan kita satu perubahan yang lebih baik. Silahkan Mas Adit untuk melakukan share hasilnya. Baik, Pak. Baik, dari apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu semua, kita bisa melihat bahwa hal yang paling penting, 76% yang harus kita fokuskan, eksplorasi dan implementasikan adalah menerapkan protokol COVID-19 dengan disiplin. Yang kedua adalah tetap tenang dan tidak panik. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk bekerja dan belajar. Mengawali sesi sharing presentasi yang akan kita lakukan hari ini, mari kita berangkat dari satu pandangan bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita akan kerjakan dalam 40 menit ke depan ini benar-benar memberikan satu manfaat buat kita dengan tetap tenang dan tidak panik, serta yang kita lakukan saat ini sudah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu menggunakan teknologi untuk bekerja dan belajar. Saya akan membagi presentasi saya menjadi 4 hal. Yang pertama adalah mengapa ini penting. Yang kedua, bagaimana penerapan BE implementation di Indonesia dan bagaimana penerapan BE implementation di Singapura. Lalu kita akan mengeksplorasi opportunity yang bisa kita gerakan, yang bisa kita dorong di Asia dalam konteks business excellence. Mengapa ini penting? Yang pertama adalah dengan pengalaman bertemu dengan business excellence practitioners dari Asia. Saat itu di tahun lalu kami bertemu dari
negara India, dari negara Sri Lanka, negara Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan berbagai negara di Asia Tenggara lainnya, Business Excellence Implementations itu ternyata sudah diterapkan sejak lama. Ada yang dari tahun 80 sudah menerapkan, tahun 90 sudah menerapkan, tahun 90 akhir, 2000 awal, ada yang baru juga menerapkan. Nah, akar dari Business Excellence yang ada, itu berbasis semuanya dimulai dengan Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence. Dan ke depan, dengan perkembangan-perkembangan yang ada, mereka mengelaborasi dengan EFQM. Sehingga negara-negara seperti Singapura ini mengkolaborasi dua hal ini dan menjadikan framework yang fit dengan Singapura. Selain itu, negara-negara selain Singapura itu mengadopsi secara khusus Malcolm Baldrige Performance of Excellence dengan berbagai macam variasinya. Dan yang paling sangat up-to-date implementasinya itu adalah dari negara Indonesia, yang mengikuti perkembangan tahun demi tahun, series demi series dari Baldrige, bahkan implementasi yang paling termutakhir pun kita ikuti. Di beberapa negara, implementasinya agak ketinggalan zaman karena apa? Ada sekitar tertinggal 2 atau 3 periode waktu di belakang. Kenapa? Karena memang mungkin dari sisi sumber daya, manusia yang mengelolanya masih benar-benar menggunakan framework yang lama untuk melakukan implementasi daripada business excellence tersebut. Misalnya di Filipina, itu memang menggunakan Malcolm Baldrige, tetapi periode waktunya mungkin sekitar 4 series di belakang Indonesia. Hanya Singapura saja yang mencoba mengcombine penerapan yang sifatnya dari Baldrige dan EFQM, dan mereka memiliki framework enterprises sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana enterprises dari Singapura tersebut. Nah, ini penting karena apa? Untuk memberikan kita penyegaran, knowledge, bukan untuk secara latah merubah sesuatu yang sudah baik atau sudah sustain, tapi bagaimana kita merefleksikan situasi saat ini, mengeksplorasi apa yang ada dalam organisasi kita, sehingga kita punya satu leading situations, artinya refleksi untuk melihat situasi yang lebih baik di future dari konteks berkaca pada apa yang diimplementasikan di beberapa negara di Asia. Kalau kita lihat dalam presentasi slide ini Bapak dan Ibu ada yang sangat familiar dan juga tidak familiar dengan gambar-gambar ini. Saya mulai dari sebelah kiri, yang nomor 1. Itu adalah plakat dari penghargaan Prima Karya. Dan temannya Prima Karya ini sebenarnya ada namanya penghargaan Sidakarya. Kenapa saya taruh di nomor 1? Karena penghargaan ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada organisasi yang menerapkan business excellence di organisasinya. Dan framework yang digunakan juga adalah Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence yang dikustomisasi. Dan pembinanya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Diberikan kepada organisasi yang menerapkan bisnis kinerja excellence oleh Presiden pada tahun ganjil, dan pada tahun genapnya diberikan oleh kepala daerahnya. Dan yang mengikut kegiatan ini adalah perusahaan-perusahaan UMKM, perusahaan-perusahaan daerah yang ada di seluruh Indonesia, dan dilombakan. Kalau gambar yang nomor 2, ini adalah BUMN Performance Excellence Award tahun 2017, dan di bawahnya itu adalah BUMN Performance Excellence Award tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Forum Excellent BUMN. Dan implementasinya juga menggunakan pendekatan KPKU berbasis diadaptasi dari framework Malcolm Baldrige yang ada di USA. Kalau di sebelah kanan, itu kita sudah sama-sama tahu, itu adalah penghargaan Indonesian Quality Award, juga berbasis Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence Award yang ada di USA. Dan yang di sebelah kanan, ini sesuatu yang ala-ala Malcolm Baldrige, didesain sedemikian rupa sehingga seperti kriteria Baldrige juga, yang namanya SNE Award. Jadi ini adalah implementasi Business Excellence Implementations yang ada di Indonesia dan dilakukan assessment.
Selain itu, tidak ada organisasi yang melakukan secara rutin, tidak ada yang melakukan secara periodik terkait dengan Business Excellence Implementations di Indonesia. Ini adalah potret perjalanan BUMN di dalam menerapkan Business Excellence Performance Excellence Award sejak tahun 2012 sampai tahun lalu. Kalau kita lihat peningkatannya cukup signifikan, artinya ada berbagai terobosan yang dilakukan oleh sejumlah BUMN sehingga mereka bisa meningkatkan, meleverage kinerjanya sehingga terpotret, terakses di band industry leader. Kalau kita lihat di band industry leader itu sustain, di band EIL juga cenderung sustain walaupun ada yang flat, tetapi ini karena ada perubahan, perpindahan dari band EIL menjadi IL, dan kalau kita lihat dari good performance juga demikian. Sehingga kalau kita lihat dari situasi yang ada, implementasi business excellence di Indonesia ini relatif sangat-sangat mature di dalam hal konsistensinya, di dalam hal implementasi business excellence-nya yang mendorong kinerja. Kalau kita bandingkan dengan Filipina, jumlah pesertanya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, juga demikian. Kita bandingkan dengan Sri Lanka, apalagi. Ke Thailand, apalagi. Jadi jumlah yang paling banyak di dalam melakukan assessment di tiap tahun itu cuma satu setelah kita berdiskusi. Itu cuma Indonesia. Dan apa yang dilakukan di Indonesia menggunakan Business Excellence Framework yang paling up to date jika kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain yang ada di negara-negara di Asia Tenggara. Dan kalau kita bandingkan dengan Singapura, jumlah organisasi yang menerapkan Business Excellence-nya pun tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Jadi kita cukup sangat mature, konsisten di dalam menerapkan Business Excellence Implementations ini di state-owned enterprises. Dan ini merupakan satu hal yang baik, satu hal yang sudah menjadi trigger bahwa ini adalah budaya organisasi yang berbasis business excellence di Indonesia. Bagaimana dengan Singapura? Satu slide ini, dua slide di atas itu adalah seperti BUMN Performance Excellence Award-nya Singapura. Di sebelah kiri itu di tahun 2018, di sebelah kanan itu di tahun 2019. Mereka sama-sama menggunakan pendekatan business excellence berbasis enterprises framework atau spring framework. Dan sebelah kiri itu adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahahan yang mencapai pada level-level tertentu yang dirasa itu sangat-sangat national level. Jadi mereka yang berhak sharing di dalam Business Excellence Award Winner Sharing Conference. Kalau di BPEA kemarin analoginya, berarti 9 industry leader company itu yang punya hak untuk present dalam situasi yang berhubungan dengan Excellence Award Sharing Conference tadi. Di bawahnya itu tidak diberikan izin untuk sharing. Nah, mereka akan men-sharingkan best practices yang diterapkan di organisasinya untuk diketahui oleh khalayak. Demikian juga yang terjadi di tahun 2019. Pengelolanya ini adalah perusahaan, bukan perusahaan, tapi organisasi di bawah pemerintah yang namanya enterprises. Dan mereka rutin melakukan riset, rutin melakukan pengembangan, rutin melakukan engagement dengan asesornya, rutin melakukan pembinaan, pengembangan-pengembangan, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan yang sifatnya terus-menerus secara kontinu. Nah, gambar yang di bawahnya itu adalah apa yang digagas oleh ASEAN Productivity Organizations. Center of Excellence di Asia itu adalah Singapura. Jadi Singapura itu ditugaskan untuk mengembangkan business excellence di skala Asia. Nah, ini adalah opportunity bahwa Indonesia yang potensialnya begitu banyak organisasi state-owned enterprises menerapkan business excellence itu sebenarnya punya kekuatan, punya pengaruh yang bisa mempengaruhi tatanan Asia secara makro. Nah, ini menurut saya opportunity yang mungkin nanti kita bisa diskusikan di kolaborasi nanti. Yang digambar bawah ini adalah business practitioners yang datang dari berbagai negara di Asia. Ada dari Fiji, ada dari India, ada dari Thailand, ada dari Myanmar, ada dari Vietnam, ada dari Filipina, Malaysia, dan lain-lain. Nah, kebetulan kami mendapatkan kesempatan, saya dengan Ibu Sri tadi yang menyapa Bapak dan Ibu semua untuk hadir sebagai delegasi Indonesia, karena Ibu Sri adalah yang menerapkan business excellence di sektor swasta.
Apa yang dilakukan oleh Singapura? Nah, ini adalah framework yang digunakan oleh Singapura. Artinya apa? Ini kita tidak melihat bahwa ini framework terbaik atau ini framework yang memiliki apa istilahnya daya magis tingkat tinggi sehingga kita harus menyoroti framework ini untuk kita aplikasikan secara latah di organisasi. Bukan. Maksud saya mempresentasikan framework ini untuk memperlihatkan bahwa ada dimensi perspektif yang bisa kita refleksikan dengan framework yang ada di dalam implementasi kita secara mature yang tadi saya sampaikan di depan. Secara framework tidak ada yang berbeda signifikan dibanding dengan apa yang kita terapkan di Indonesia. Apa yang ada di framework ini intinya adalah bagaimana orang atau people itu menjadi center dari penerapan business excellence yang ada di Singapura. Jadi bahkan government-nya melihat bahwa human capital is sesuatu yang benar-benar harus di scale up dengan situasi yang ada. Infrastruktur untuk mengembangkan orang itu benar-benar harus difokuskan sehingga mereka bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan yang berhubungan dengan kepemimpinan sampai mendapatkan hasil yang baik. Nah, kata kunci dari people itu yang menjadi fokus dari Singapura di dalam framework implementasinya. Kinerjanya mendapatkan hasil yang terbaik itu karena ada aliran pengetahuan yang dialirkan untuk pembelajaran, inovasi yang secara terus-menerus didukung oleh kepemimpinan sehingga semuanya bergerak mendapatkan hasil yang terbaik. Hampir sama dengan KPKU, di mana framework-nya itu holistic, non-prescriptive, dan can be applied to any organization. Tidak ada yang berbeda dengan skema itu di Indonesia. Hanya fokusnya ke people itu yang saya tangkap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk Singapura di dalam mengembangkan bisnisnya. Dan jangan salah, apa yang dilakukan di Singapura terhadap penerapan business excellence-nya tidak seperti kurang lebih 100 BUMN yang ada di Indonesia. Di sana, culture-nya adalah family company yang menerapkan business excellence framework ini. Sehingga leadership dari family company-nya, business owner-nya itu menentukan penerapan ini bisa diterapkan dengan baik atau tidak. Nah, kebanyakan business owner yang ada di family company yang ada di Singapura, itu punya awareness, punya tingkat literasi business excellence yang cukup baik untuk bisa menerapkannya dengan berbagai macam cara. Tetapi kata kuncinya selalu mereka arahkan ke people. Ini yang saya tangkap dari business excellence framework yang ada di Singapura. Kalau kita lihat, pendekatan asesmennya, kalau kita berbasis ADLI dan Let's See, Singapura hanya simple dengan 3 pendekatan ini. Approach, deployment, dan results. Approach itu kita sudah khatam. Dan apa yang mereka lakukan sama dengan kita. Deployment juga sama. Learning integrasinya itu merupakan apa yang mereka lakukan di ketiga ini pasti harus seperti itu. Jadi mereka fokus di approach, fokus di deployment, fokus di results. Proses learning dan integrasinya tadi sama seperti proses menjalankan knowledge yang mengalir di dalam proses learning organisasi menghasilkan inovasi yang berujung pada results. Sehingga di dalam melakukan assessment dimensions, 3 hal ini yang mereka gunakan. Saya tidak akan bahas secara dalam karena waktu sangat singkat. Cuman saya mau sampaikan bahwa mereka menerapkan efisiensi di dalam konteks melakukan assessment. Ada teknologi yang mereka gunakan di dalam melakukan proses assessment. Jumlah asesor yang sangat ramping dibanding kita melakukan assessment di Indonesia. Misalnya seperti itu yang saya lihat. Dan jumlah assessment yang relatif dibantu dengan pendekatan teknologi. Jadi ada infrastruktur teknologi yang men-scale up sumber dayanya untuk melakukan proses assessment di organisasi-organisasi yang melakukan assessment. Kalau kita lihat, ini sedikit berbeda. Kalau dari sisi jumlah kategorinya memang sama, tapi dari sisi menjabarkan leadership, customer, strategi, people, processes, knowledge, sama results, ini memang ada pendekatan yang berbeda. Dan kalau kita lihat scoring untuk poin alokasinya juga relatif berbeda dengan KPKU. Tidak ada masalah dari sisi ini, hanya kalau saya lihat mereka tetap akan membuat fokus orang untuk bagaimana customers dan strategi itu menjadi sesuatu yang benar-benar dipertimbangkan di dalam melakukan assessment, selain aspek people tadi. Kalau kita lihat, ini adalah maturity continuum. Kalau kita mengenal industry leader, mengenal good performance in emerging industry dan sebagainya, mereka menggunakan penamaan yang berbeda. Organisasi yang berada di tingkat inovator tadi, itu yang berhak sharing
di konteks analogi BPAA di Indonesia. Yang di bawahnya masih belum diberikan kesempatan untuk sharing. Dan jumlah inovator di Singapura jumlahnya tidak relatif besar, tidak relatif banyak, sekitar 4-5 perusahaan dengan nilai 700 dan above. Jadi agak susah, bukan agak susah, tapi sulit untuk mereka bisa sampai pada level itu karena challenging dari sisi stressing untuk bisa sampai ke sana benar-benar terbukti dari results yang ada. Ini apa yang bisa kita explore dari business excellence implementations yang ada di Asia. Nah, ini yang saya coba dorong bahwa kolaborasi di Asia salah satunya adalah bagaimana kita bisa bertukar pikir, cross sharing dari para experts yang ada di negara-negara Asia ke Indonesia atau sebaliknya. Kita mempengaruhi mereka untuk sama-sama berinteraksi, berkolaborasi untuk bisa sharing. Yang satu sharing tentang business implementations di Indonesia, terutama untuk industry leaders-nya, dengan konteks benchmarking, security, intelligence, dan sebagainya kita tetap jaga, tapi yang mau kita coba dorong adalah bagaimana kita mengekspos penerapan-penerapan yang bisa saling merefleksikan sehingga muncul eksplorasi, stimulasi yang mendukung learning dan inovasi kembali. Atau teman-teman kita yang ada di Filipina, mereka juga termasuk negara yang sangat-sangat enjoy dengan business excellence, PQA, Philippine Quality Award, mereka betul-betul sangat semangat sekali untuk mengembangkannya. Di tahun lalu, mereka melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan pembinaan, kegiatan-kegiatan pengembangan untuk asesornya, dan itu benar-benar sangat semangat kalau saya lihat auranya di Filipina. Yang sangat-sangat semangat lagi, yang saya lihat itu di Vietnam. Di Vietnam itu boleh dibilang pengurusnya itu tidak paham tentang business excellence secara komprehensif. Dia melakukannya itu berbasis sesuatu yang dimandatkan oleh negara, katakanlah dia sudah punya PP untuk menjalankan itu, hanya di dalam penerapannya itu masih sangat status quo. Jadi misalnya mereka menggunakan referensi 2014 atau 2013-2014. Nah itu digunakan kriteria itu, diakses dengan pendekatan yang terbaru. Jadi untuk melakukan quantum leap ke 2019-2020 itu sumber dayanya mungkin terbatas, jadi mereka tetap mengakses dengan potret 2013-2014. Nah ini sebenarnya potensi kolaborasi kita, change knowledge, change expertise dengan teman-teman di Philippines Business Excellence untuk bisa saling mengkolaborasikan ide-idenya. Nah ini juga yang kita lakukan ya. Selain ini bisa juga terjadi cross assessor sharing dan sebagainya. Ini adalah yang kita lakukan saat ini terkait dengan webinar Forum Excellent BUMN ASIK. Kalau kita lihat ini kan semua pelaku ataupun presenter ataupun narasumbernya adalah business excellence yang ada di Indonesia di BUMN. Hanya satu yang ada di swasta yaitu Ibu Sri tadi. Ini kalau kita ganti gambar ini dengan gambar orang dari Filipina, gambar orang dari Singapura, gambar orang dari Myanmar misalnya ada di sini, lalu gambar kita ada di negara-negara sana, alangkah terjadi suatu kolaborasi yang merefleksikan situasi untuk terjadinya stimulasi efek yang baru. Nah, terkait dengan situasi yang ada di situasi kita saat ini ya, ini adalah presentasi saya yang di penghujung. Saya tadi bicara during crisis apa yang kita pikirkan. Tapi saya pengen juga mengangkat ketika krisis ini sudah selesai, apa yang harus kita persiapkan. Oleh karenanya, Mas Adit, tolong di-share lagi apa yang menjadi goal supaya kita semua selain merefleksikan apa yang terjadi saat ini, juga kita coba refleksikan, berpikir futuristik. Apa yang akan kita bawa pulang setelah sesi webinar ini untuk kita berpikir, ketika COVID ini selesai, kita mau melakukan apa? Silakan Mas Adit. Baik, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, dalam 2 menit dari sekarang, mohon untuk memilih setelah krisis COVID-19 ini, atau sebelum menghadapi krisis baru di masa mendatang, organisasi itu sebaiknya secara proaktif itu meningkatkan apa? Bapak dan Ibu sebagai insan-insan BUMN di perusahaannya masing-masing,
berpikir setelah krisis ini kita mau melakukan apa sebelum menghadapi krisis yang baru dari pembelajaran selama kita krisis ini. Apa yang seharusnya kita siapkan secara proaktif? Apa yang harusnya kita tingkatkan? Supaya pada saat krisis ini selesai, kita punya gambaran nih, kita mau melakukan apa? What next-nya? Silahkan Bapak dan Ibu. Baik, waktunya selesai Mas Adit untuk end poll. Silahkan untuk Mas Adit share hasilnya supaya kita lihat sama-sama. Kita semua yang hadir dalam WFA hari ini berkontribusi untuk saling mengingatkan terkait dengan pandangan kita di masa depan. Sehingga ini menjadi take away yang sangat baik untuk Bapak dan Ibu, bahwa ini pemikiran yang kita lakukan saat ini dengan partisipan kurang lebih 55 orang dalam sesi WFA ini untuk kita coba tuangkan apa yang menjadi stimulasi kita untuk setelah COVID ini kita mau ngapain. Silakan Mas Adit sharing hasilnya. Sudah di-share, Pak? Sepertinya saya belum dapat, Mas Adit. Bisa di-share ulang? Baik. Share result. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Sebagian besar dari Bapak dan Ibu hari ini berpikir bahwa setelah COVID nanti kita mau melakukan apa. Yang warna orange itu adalah yang paling tinggi nilainya, 76%. Berarti business continuity plan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi pada saat situasi krisis COVID ini berakhir dan menghadapi tantangan jika ada krisis serupa sejenis di masa mendatang. Yang kedua adalah risk management. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk bagaimana mengantisipasi situasi krisis ke depan. Risk management. Dan yang ketiga adalah transformasi bisnis dan budaya digital. Jadi melalui sesi WFA ini, take away kita yang kita bisa bawa pulang untuk kita informasikan ke manajemen bahwa business excellence practitioners yang hadir hari ini, yang jumlahnya 55 orang berpikir bersama-sama untuk saling mendukung, ini memberikan satu pemikiran 76% business continuity plan itu penting untuk disiapkan. Risk management itu penting, dan transformasi budaya bisnis dan budaya digital juga itu penting. Menutup presentasi saya hanya ingin menginformasikan bahwa organisasi di Asia yang terkait dengan business excellence, yang melakukan riset tahun demi tahun dan telah memunculkan berbagai macam terobosan-terobosan dan juga hasil risetnya, itu namanya Asia Productivity Organization. Nanti di tanggal 8 April, saya menghimbau Bapak dan Ibu semua praktisi business excellence untuk menghadiri live streaming ASEAN Productivity Organization Special yang dilakukan melalui media YouTube APO, di mana ada Profesor Keith Carter dan juga Profesor Datuk Dr. John Anthony Javier. Mereka akan bicara dalam konteks ASEAN Productivity Organizations, dan ini menurut saya peran penting business excellence practitioners untuk meningkatkan peluang-peluang kolaborasi, peluang-peluang sinergi, peluang-peluang untuk men-stretching kemampuannya, sehingga kita bisa merefleksikan situasi di luar Indonesia, di level Asia, bagaimana mereka sedang berpikir untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan during COVID dan juga pasca COVID. Kita hari ini berpikir pasca COVID ada business continuity plan, risk management, dan transformasi bisnis dan culture yang sifatnya digital. Kita nggak tahu nih, pada saat mereka sense-nya seperti apa. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk bisa kita diskusikan. Link-nya ada di situ, nanti saya akan share presentasinya, nanti teman-teman bisa datang ke link tersebut untuk sama-sama berinteraksi dalam YouTube streaming yang digagas oleh ASEAN Productivity Organizations. Terakhir, saya mendedikasikan secara khusus
sesi webinar Forum Excellent BUMN ini buat almarhum sahabat terbaik pengurus FEB, teman-teman kita semua, Ibu Eni Juliana. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang saya lakukan hari ini, apa yang teman-teman kita lakukan ini, saya dedikasikan untuk Ibu Eni Juliana, yang terbaik buat beliau, atas dedikasinya, atas pengabdiannya, atas kerja kerasnya, atas niat baiknya, dan segala hal yang telah dia sumbangkan untuk kemajuan Business Excellence, terutama Forum Excellence BUMN. Demikian presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ansari. Terima kasih Pak Diala sebagai narasumber hari ini. Kepada Sobat Excellent BUMN yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini kita berikan jempol buat narasumber. Terima kasih. Baiklah, pada sesi pertanyaan kali ini kami akan memilih 2 pertanyaan yang sangat berhubungan dengan materi Pak Diala. Ada beberapa penanya yang sangat aktif ini, termasuk Pak Gagu, Pak Firman, Pak Dodi Derajat. Baiklah, kami akan pilih 2. Yang pertama, dari pertanyaan Pak Gagu, bagaimana program strategis FEB sebagai leading organization di implementasi of Business Excellence untuk dapat menjadi bagian dalam organisasi Business Excellence di Asia? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Yaya Permana. Apakah ada upaya untuk mengembangkan di perusahaan swasta Business Excellence? Saya kira untuk sementara Pak, silahkan dijawab dulu untuk 2 pertanyaan kepada narasumber. Terima kasih, saya mengapresiasi semua penanya yang saya lihat ada di kotak chat, banyak sekali, dan pertanyaannya benar-benar pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Hanya saya berusaha untuk mencoba merefleksikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih Pak Gaguk atas pertanyaannya. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa Asia Productivity Quality Organization itu adalah salah satu organisasi nirlaba yang ada di dunia ini, khususnya di Asia Pasifik, yang sangat concern dengan bidang quality sama productivity. Memang di dalam penerapannya, dalam konteks Global Performance Excellence Award itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang seniornya. Antara lain seperti Dr. James Harrington. Beliau nanti akan hadir, semoga, karena kalau California dini hari kita jam 2, saya mendapatkan konfirmasi beliau akan hadir. Dia temannya Ishikawa, juga temannya Deming. Orangnya udah senior banget, udah sepuh. Tapi kesadarannya masih sangat kuat kalau bicara business excellence. Terus yang kedua adalah Charles Aubrey. Ada beberapa teman dari Meksiko seperti Mr. Jose Gonzalez. Nah, mereka ini yang mewarnai APCO di dalam konteks Global Performance Excellence Award. Nah, kalau saya lihat semakin ke sini, orang ahlinya itu cuman Pak Hernek Sings. Pak Charles Aubrey sudah memilih untuk beristirahat. Kemarin beliau email saya karena kita undang untuk hadir tanggal 7. Nah, warna business excellence terkait dengan kekuatan expertise dan juga dewan judge-nya ini mempengaruhi bagaimana APCO untuk bisa meningkatkan kualitas daripada GPEA-nya ke depan. Dan itu merupakan challenge yang sangat baik, karena kalau kita menyadari bahwa kita bisa menyadari gap kita dan kita mau kembangkan menjadi lebih baik, nah itu kita bisa lebih unggul. Nah, bagaimana supaya kita bisa eksis di APCO untuk secara organisasi FEB? Kalau kita punya konektivitas yang bagus, berkolaborasi dengan APCO-nya, otomatis untuk wilayah Indonesia dalam konteks negara Indonesia, kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang positif di dalam peningkatan kualitas asesmen yang berbasis di Asia Tenggara misalnya. Jadi
kalau saya melihat dengan situasi itu, memang kita harus punya peran aktif untuk sama-sama bersinergi dengan mereka. Minimal dalam konteks berkolaborasi untuk research dan development atau mengirimkan wakil-wakil untuk bisa memotret dengan pendekatan yang berbeda di beberapa negara di Asia Pasifik. Yang kedua, itu ada nama organisasinya adalah Global Benchmarking Network. Nah, ini adalah Global Benchmarking Network yang isinya juga sama, Business Excellence Practitioner Experts yang ada hampir dari seluruh dunia. Chairman-nya itu adalah Pak Robin Mann di New Zealand. Dan kalau kita masuk menjadi members dari Global Benchmarking Network tadi, maka kita bisa berkolaborasi dengan expert-expert yang ada. Kita bisa menjadi melihat opportunity kolaborasi yang bisa kita jadikan benchmark untuk BUMN Indonesia dengan BUMN yang lain. Yang mengikuti Global Benchmark Network ini praktisi ada dari Jerman, ada dari yang sekarang banyak mengikutinya itu dari Middle East seperti UIA. Nah, para expert-expertnya mereka ini aktif untuk sama-sama berkolaborasi. Nah, dua organisasi ini kalau kita punya konektivitas untuk masuk ke sana, artinya dalam kancah mempengaruhi situasi business implementation warna Asia Tenggaranya mungkin belum tentu tidak baik ya, belum tentu buruk ya. Tapi kalau kita mengekspos atau melakukan kolaborasi, kita bisa menjadi yang bisa menciptakan opportunity baru. Dan itu kalau menurut saya penting banget. Yang ketiga, yang ada di Asia tadi yang saya bilang, Asia Productivity Organisasi, saat ini Center of Excellence-nya ada di Enterprises. Artinya apa? Kalau untuk Asia Tenggara khususnya, kalau kita ingin mempengaruhi research development-nya APO, berarti kita harus bermitra dengan teman-teman di Enterprises, karena mereka adalah koordinator Center of Excellence-nya Asia yang diberikan mandat oleh APO untuk melakukan berbagai macam research, development, pembinaan kepada negara-negara yang butuh upgrading atau upscaling terkait dengan business excellence. Terus yang kedua, pertanyaan dari Pak Yayat. Apakah ada upaya untuk mengembangkan perusahaan swasta? Ini Ibu Sri, masih ada di sini Ibu Sri? Bu Sri? Iya, ada Pak. Bu Sri? Halo. Yes. Izinkan saya meminta Bu Sri secara penuh rendah hati untuk sharing apakah business excellence ini adalah sesuatu yang penting di perusahaan Ibu Sri. Terima kasih. Monggo silakan Bu. Iya, sorry saya lagi ada 2 TC jadi saya agak kepecah. Oke. Teman-teman, gini, prinsipnya apa yang kalian cari dari program business excellence? At least kenapa kalian butuh ini? Itu yang harus kalian sadari dulu sebagai orang yang memutuskan pemangku kepentingan apakah saya butuh atau enggak untuk bisnis excellence ini dijalankan. Apakah ini akan memajukan bisnis Anda? Apakah ini akan membuat semua orang engage dengan proses Anda? Sorry, saya agak batuk. Kemudian, apakah ini akan membuat performance kita meningkat? Seperti itu. Itu yang selalu saya membuat teman-teman di kantor saya, di EBET itu saya selalu menanyakan kembali why we need business excellence framework, something like that. Nah, itu juga yang harus teman-teman pahami kenapa kami butuh. Oke, let's say di kami di EBET, sorry, kami adalah flexible manufacturing, kami butuh business excellence tersebut adalah untuk mengukur performance di masing-masing pilarnya kami. Apakah kami sudah baik ataupun tidak? Seperti itu. Jadi di kami pun jujur kita sedang menggodok seperti apa yang terbaik untuk penilaian business excellence. Ini saya sedang dengan Global EBET World sedang berusaha untuk menciptakan betul-betul performance yang memenuhi 5 pilar yang ada di EBET. Kami punya 5 pilar yang kami bilang maju mundur itu semuanya pasti kena. Ngomongin mutu tapi harganya harus murah. Ngomongin safety tapi harus harganya lebih murah lagi. Ngomongin misalnya supply-nya cepat tapi bagaimana kualitas, gimana prosesnya, gimana
people-nya juga harus mendukung prosesnya satu sama lain. Kenapa di kami juga concern dengan hal itu? Jadi back again, relook lagi di prosesnya kita, apakah kami butuh, kemudian visi kita 5 tahun, 10 tahun ke depan itu mau menjadi apa? Itu yang menjadi loncatan teman-teman kenapa ini adalah seperti kalau di kami bilangnya ini adalah hanya tools untuk menggerakkan rodanya teman-teman untuk bisa berputar atau melihat kondisi saat-saat ini kita seperti apa, next-nya kami mau menjadi seperti apa, itu kemudian bagaimana kita mengintegrate satu sama lain, satu unit bisnis atau satu proses sama lain, satu sama lain itu align satu sama lain. Karena business excellence adalah kita tidak berjalan sendiri sebagai suatu departemen, which is kalau kita bilang quality, which is itu kita bilang adalah bagian dari technical development atau technical service, atau kita bilang di sini adalah bagian dari produksi, atau bagian dari supply. Tidak. Kita adalah mata rantai yang akan terus berputar untuk menciptakan bisnis itu continuity. Mungkin itu kali ya, Pak, gambarannya. Kejawab nggak ya, teman-teman? Silakan. Terima kasih banyak sharing dari Ibu Sri. Saya kira ini insights yang luar biasa dari praktisi bisnis excellence di perusahaan BUMN ya. Jadi saya sebagai narasumber ini mengapresiasi pandangan yang diberikan oleh Ibu Sri terkait dengan Business Excellence Implementations Insights dari sektor swasta. Kita berikan jempol buat Ibu Sri. Ya, thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sri. Silakan Pak Ansarif, selanjutnya, Pak. Apa masih ada waktu, Pak? Pak Ansarif, suara audionya masih terkunci, termute. Ada 2 pertanyaan ini, Pak. Pak Agung Purnomo dengan Pak Firman Purdi yang hampir sama. Pak Agung Purnomo mengatakan di Indonesia penerapan bisnis excellence hanya diterapkan di BUMN itu pun karena mandatory. Bagaimana di negara lain atau di Asia bisa secara ikhlas diimplementasi oleh perusahaan swasta? Kalau pertanyaannya Pak Firmanto, berapa persentase keberhasilan bagi perusahaan yang menerapkan bisnis excellence? Jadi hampir sama. Boleh secara singkat, Pak, kepada narasumber. Silakan. Baik, terima kasih. Ini yang terkait dengan pertanyaannya Pak Agung ya. Pak Agung Purnomo, terima kasih buat pertanyaannya. Dan juga Pak Firmanto. Yang terkait dengan berapa persentase, saya jawab dulu dari Pak Firmanto ya. Penerapan business excellence ini sukses. Menurut saya, maturity dari kesuksesan suatu perusahaan terpotret dari ADLI-nya kan, sama LETC-nya. Jadi seberapa perusahaan itu mampu untuk melakukan tindak lanjut secara serius ya, secara sungguh-sungguh, benar-benar ekstra keras melakukan leverage dirinya untuk menerapkan semua kriteria yang ada di KPKU dengan maturity yang katakanlah kalau kita mengatakan tingkat kesuksesan saya saat ini di early improvement dan saya mau menjadi lebih baik, berarti visi saya itu bukan world class. Visi saya itu adalah good performance. Nah, bagaimana supaya saya bisa berpindah dari early improvement ke good performance? Berarti saya membutuhkan insights yang diberikan oleh orang-orang yang ahli untuk melakukan diagnosis terhadap perusahaan saya, misalnya seperti itu. Walaupun secara self-diagnosis saya bisa melakukan. Tapi diagnosis dari pihak experts itulah yang akan mendorong saya untuk melihat opportunity for improvement. Kalau itu saya eksekusi dengan baik, saya bisa bergerak. Dan bergeraknya itu bisa ke atas dong. Nah, itu demikian juga. Semakin mature perusahaan itu, berarti semakin banyak challenging yang sangat perlu untuk dicari, digali. Dan biasanya itu sangat sulit.
ketika berada di industry leader untuk naik ke benchmark leader, kita melihatnya itu mirip-mirip aja kalau kita baca kriteria ini sepertinya sudah terpenuhi semua nih. Ternyata kemampuan kita untuk mendalami seberapa jauh kita bisa menarik ke arah benchmark leader itu merupakan sesuatu yang challenging. Bahkan kalau boleh COVID saya ini tambahkan kali ya Pak? terjadi. Iya Dengan Pak Ibu Diala, siapa boleh ya? saya tambahin ya Pak? Oh ya, silakan. Silakan. Ya, tadi adalah bagaimana membuat ini menjadi komitmen, kemudian bagaimana ini berhasil. Sebenarnya balik lagi, intinya adalah apa yang teman-teman cari untuk kita bisa survive atau menjadi market leader. Ini memang pertanyaan sulit bagi BUMN. Kenapa? Karena terus terang mungkin Anda yang sudah terbiasa dengan mohon maaf, sorry to say, kalau dikatakan kalian sudah punya modal, beda dengan kami dari private company yang harus mencari modal dari mana untuk menghidupi pabrik atau perusahaan. Tapi yang jelas adalah nomor satu komitmennya teman-teman, komitmennya level manajemen, terutama adalah top manajemen di sini untuk kita bisa merunning program tersebut. Bagaimana kita bilang adalah, berdasarkan pengalaman seperti ini Pak, best practice seperti ini. Saya akan membuka rantai pasoknya di internal perusahaan saya. At least dari hulu ke hilir seperti apa performance-nya kita. Banyak tools yang Bapak bisa lihat di web, ataupun nanti kalau memang Bapak butuh tanya sama saya, bisa banyak tool yang bisa dilakukan. Tapi itu adalah pertama kali harus membuka mindset-nya dulu, kondisi kita seperti apa. Itu banyak yang Pak Diala katakan, mungkin kita baik. Oke, ketika kita baik, kita compete sama kompetitor kita. Ebert Indonesia, terutama saya saat ini bekerja, kalau dibilang adalah branded generic, branded kali dari sisi nama brandnya perusahaan. Tapi kami juga tetap harus belajar dari kompetitor. Contohnya adalah bagaimana kita head to head, bukan dengan produk, tapi dengan site lain. Itu yang selama lebih dari 20 tahun saya belajar adalah bukan dengan produk, tapi dengan site lain. Karena saya selalu berangkat dari perusahaan yang multi company. Bukan. Kemudian adalah insight-nya konsistensi. Kenapa kalau Pak Diala ingat, kita kenapa ada communication plan, di situ adalah bagaimana konsistensi Anda mereportkan dari report business excellence tersebut. Jadi setiap bulannya ada meeting, 2 bulan sekali ada meeting untuk membuat itu menjadi hidup. Itu berat sekali Pak, itu berat, praktisnya itu berat, saya juga saat ini terus mencari bagaimana the way-nya untuk itu, tapi kalau kita komit, kita mau seperti apa. Terus terang seperti saat ini, program ini sudah sangat didukung oleh global. Dulu saya pertama kali join di Black-nya di Singapura, itu saya jalan dan running sendiri. Tapi mulai tahun lalu, global Back saya sudah masuk. Kita sudah komit ini untuk akan menjalankan programnya, dan insya Allah tahun depan kita akan running dengan Back program. Tahun ini sudah banyak sekali, kalau di internal capek sekali bagaimana harus menilai performance-nya finance gimana, performance-nya supply chain kita gimana, performance-nya quality kita gimana, sampai ke HR-nya sendiri pun di saya, itu ibaratnya kalau dibilang otaknya harus diperas. Oke, lalu manajemen plan-nya kita gimana untuk employee-nya kita, development plan-nya seperti apa, sampai seperti itu, akhirnya alhamdulillah tahun ini kami menang Plan of the Year di Global Plan of the Year. Hal seperti itu. Jadi dari proses panjang, saya join di Ebert ini 2 tahun, dan mungkin di BUMN butuh lebih dari 2 tahun, saya kurang tahu, aku bisa lebih cepat lagi, tapi seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, continuity, dan purpose yang ke depan yang Anda harapkan apa. Itu kali ya Pak, terlalu panjang kayaknya saya memberikan insight. Baik, terima kasih buat sharingnya Ibu Sri ya. Saya lanjut ke pertanyaannya Pak Agung ya, terkait dengan keikhlasan ya. Kalau kita lihat penerapan yang sangat bukan apa ya, tadi kalau kita bicara regulasi, kalau Pak Agung, saya kasih gambaran di UAE, di United Arab Emirates, dan juga di di satu lagi Abu Dhabi, di negara-negara itu mengikuti itu
bukan dari bawah ke atas atau bukan dari government, tapi sudah langsung dari top leadernya. Jadi ini suatu komitmen Sheikh Khalifa Award untuk dilakukan untuk semua. Jadi itu penerapannya itu boleh dibilang sangat masif, cepat, dan sangat-sangat prestisius. Jadi mereka menerapkan business excellence, mencari para pakar untuk membantu organisasinya untuk bisa lebih maju lagi, lebih cepat lagi, lebih gesit lagi, lebih agile lagi, dan diapresiasi. Namanya Sheikh Khalifa Award. Dan itu diimplementasi langsung oleh Sheikh Khalifa, dan itu diberikan oleh Sheikh Khalifa, dan semua organisasi mengikutinya, dan menjadikan itu sebagai sangat penting bagi organisasinya. Kalau kita lihat penerapan yang seperti itu memang sangat efektif. Semua organisasi betul-betul membudayakan business excellence di organisasinya dan dihargai dan diberikan apresiasi yang tinggi dari pemimpin tertingginya. Kalau kita lihat juga di Amerika kan di-trigger dari adanya regulasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga menstimulasi, memberikan insentif buat organisasi yang ada untuk bisa menerapkannya secara lebih baik, lebih bagus. Nah, di Indonesia sejak tahun 2000 ini sudah mulai diimplementasi melalui beberapa BUMN besar untuk aplikasi business excellence dan dilihat baik, dan itu kalau diimplementasi mendorong kinerja yang excellent juga. Jadi kalau kita lihat yang benar-benar volunteer untuk melakukannya, kalau dari kacamata perspektif Singapura, itu termasuk volunteer. Karena apa? Penerapan business excellence-nya itu memang diapresiasi lewat awarding dari pemerintah. Hanya proses asesmennya itu benar-benar voluntary dari asesornya. Jadi expertnya itu tidak ada profesional kerjasama, sehingga mereka melakukannya karena benar-benar volunteer, sukarela untuk melakukan asesmen di satu organisasi dalam lingkup enterprises, tapi difasilitasi, artinya diberikan pendampingan, diberikan pengembangan, dijadikan certified, lalu mereka melakukannya secara sukarela. Saya diskusi dengan Patrick Lim, diskusi dengan beberapa senior asesor yang ada di sana, kontribusi yang dilakukan oleh asesornya itu benar-benar murni untuk bagaimana mendorong organisasi itu supaya maju lebih baik ke depan. Implementasinya mereka menerapkan karena kesadaran bahwa business owner ini penting, business excellence framework. Tapi mereka di-trigger dari apa? Ketika mereka berada di level SQA yang top untuk beberapa kriteria, misalnya service, people, dan sebagainya, mereka ada insentif-insentif yang diberikan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan itu. Sehingga ini sebenarnya bagaimana sistem rewards yang diberikan oleh suatu negara, sistem reward yang diberikan oleh suatu sistem kementerian untuk mendorong terjadinya stimulasi environment business excellence yang baik begitu. Kalau kita melakukannya tapi tidak mendapatkan benefit kan biasanya tidak ada tidak ada eager untuk. Tapi ketika mereka tahu bahwa dengan melakukan ini saya mendapatkan manfaat yang terbaik dari negara, terbaik dari pemerintah, bisa punya sesuatu yang bisa diekspos keluar untuk membangun reputasi, membangun brand dan sebagainya, ini jadi bisa secara tangible kelihatan di konversi gitu, sehingga kita perlu itu juga, sesuatu yang menstimulasi orang untuk bergerak, karena kalau tidak ada stimulasi, orang melihat ini menjadi sesuatu yang tidak mendukung pada satu kinerja yang sukses. Nah, penting bagi organisasi-organisasi yang berhasil tadi untuk sharing. Misalnya yang 9 perusahaan di band Industry Leaders untuk secara aktif melakukan sharing, atau yang berada di Emerging Industry Leader untuk saling berkolaborasi sehingga band-band yang ada di bawahnya terstimulasi untuk bergerak lebih naik, atau yang ada di atas menjadi lebih baik lagi. Pemerintah punya komitmen untuk mendorong UMKM dan juga pemerintah daerah yang ada di daerah-daerah untuk menerapkan business excellence ini. Karena Direktorat Productivity melihat bahwa untuk meningkatkan produktivitas atau competitiveness-nya Indonesia itu, selain BUMN yang sudah dikategorikan mature, nah UMKM ini bergeraknya seperti apa? Sebenarnya ini potensi yang menurut saya kalau kita mau secara sukarela, hand in hand, bersama-sama pemerintah untuk membantu program peningkatan business excellence
yang diberikan award seperti tadi Sida Karya atau Prima Karya buat mensupport ini pemerintah misalnya dengan sukarela ya. Ini mungkin menjadi iklim yang baik bahwa asesor-asesor yang ada di Indonesia ini berkontribusi untuk secara volunteer menjadi elemen yang mendorong pertumbuhan bisnis yang baik, daya saing yang baik. Mencapai kolaborasi, nah ini opportunity FEB untuk bisa memberikan solusi ketika mereka butuh. Karena asesmen yang mereka lakukan beda dengan asesmen kita. Asesmen mereka itu adalah SK dari Menteri Tenaga Kerja dengan segudang orang yang kalau saya lihat list orang-orangnya tidak memiliki kompetensi di dalam konteks holistik dari sisi framework Malcolm Baldrige misalnya. Nah, mereka melakukannya itu seperti kaukus, tapi kaukusnya yang mungkin karena banyak perusahaannya tidak secara kaukus yang benar-benar spesifik. Nah, ini mungkin peran sukarelawan ya, volunteer di tengah situasi yang penuh dengan jiwa sosial ini, kalau bisa mengimprove di situ, mungkin terlihat ini adalah keikhlasan, ini adalah sesuatu yang berkontribusi untuk nation. Saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab untuk mendorong orang supaya berkembang. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira hal yang baik. Begitu Pak Agung Purnomo. Makasih Pak Agung sama Pak Firman. Silakan, Baik, Pak terima Sarif, kasih mungkin. Pak Diala. Baik, terima kasih Pak Diala. Ya, terima kasih. Narasumber, karena waktunya yang dijawab, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa menghubungi langsung narasumber lewat WA. Baik, atas atensi dan kehadiran Sobat Excellent dalam WFA 2 ini, hari ini tanggal 3 April 2020, kita semua sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber, Bapak Diala, yang menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mari kita berikan jempol 2 kali. Terima kasih. Kepada narasumber, atas nama Forum Excellent BUMN, atas nama Ketua Umum, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara webinar Forum Excellent Asyik sesi, dan dari Forum Excellent BUMN akan memberikan apresiasi berupa sertifikat akan dan akan narasumber. Selanjutnya kepada para peserta yang hadir pada hari ini akan diberikan juga, Forum Excellent akan memberikan apresiasi berupa e-sertifikat dan akan dikirimkan kepada alamat masing-masing. Selanjutnya, untuk acara berikutnya kami serahkan kepada Pak Adit, dan yang akan menutup, saya kira dari pengurus Forum Excellent periode 2018-2021. Silahkan Pak Adit. Cek, ya baik. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini dalam rangka acara webinar FEB Asyik Session kedua. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, akan saya berikan kepada sepatah atau 2 patah kata dari pengurus Forum Excellent BUMN. Dari Bapak Gaguk kami persilakan. Sekretariat FEB, yang pertama tentunya kita ucapkan bersama-sama terima kasih kepada Pak Diala yang berkenan membagikan ilmu, pemikiran, serta tantangannya bagi kita semua sebagai praktisioner bisnis excellent. Juga kepada sahabat kita yang jauh dari Indonesia Timur, selisih 1 jam dengan kita, Pak Ansarif. Terima kasih Pak Ansarif.
Dan pada kesempatan siang ini kita bersama-sama ingin membangun budaya baru, memanfaatkan momentum coronavirus untuk memanfaatkan teknologi sebagai media kita saling berbagi, saling belajar, bahkan sebagai media untuk bekerja. Jadi untuk itu apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, Mbak Sri juga dari EBET untuk berkenan join, menyemangati, membangun kebersamaan dalam pembelajaran e-learning. FEB melalui webinar FEB Asik, WFA, tetap akan melanjutkan program-programnya seperti yang disampaikan oleh Ketum Pak Firmanto, bahwa besok hari Selasa tanggal 7 itu akan seri webinar FEB Asik WFA yang ketiga. Yang ketiga akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 9 ya oleh Pak Abdul Halim. Namun sebelum sampai tanggal 9 hari Kamis kita memiliki 2 program, yaitu program namanya Business Excellence Virtual Cafe. Besok hari Sabtu jam 1:30 sampai 3:30, sekitar 2 jam, kita akan bicara lagi sebagai forum para Business Excellence Practitioner pada event itu. Silahkan teman-teman mendaftar pada link yang nanti akan disediakan, di mana kita akan bicara tentang coach atau leader sebagai coach di dalam penerapan Business Excellence, utamanya KPKU. Jadi mungkin kita sebagai praktisi, champion, dan seterusnya ada kendala dalam forum ini, mungkin kita bisa sama-sama belajar dengan menggunakan teknik coaching, karena ini ada ilmu tersendiri, dan Pak Dialah sebagai narasumber akan membagikan ilmu dan pengalamannya. Jadi mari kita support, kita hadir, kita join pada meeting tersebut, dan pada tanggal 7 kembali FEB akan menyelenggarakan leader cafe atau leader forum yang akan mengundang ahli dari Singapura pada tanggal 7 jam 2 sampai 3 sore siang hari. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim sekretariat dan semua yang hadir pada kelancaran acara ini, dan kita tetap semangat untuk kejayaan BUMN, kejayaan perusahaan, dan kejayaan Indonesia. Kira-kira demikian, salam excellent dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dialah atas sambutannya, dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dalam webinar ini. Jangan lupa kepada para peserta untuk mendaftarkan dirinya untuk agenda selanjutnya. Masih ada beberapa webinar di bulan April 2020 yang akan diinfokan melalui WhatsApp group dan juga melalui Instagram Forum Excellent BUMN. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada para peserta untuk dapat mengisi link. Di sini ada 2 link, link evaluasi pembicara dan link evaluasi dari Forum Excellent BUMN, dan juga ada link materi WFA Session 2 ini. Mungkin dapat difoto atau di screenshot. Mas Adit, ya, boleh interupsi sebentar? Baik. Ada satu yang perlu kita umumkan adalah peserta terbaik, Mas, dari Pak Ansarif. Saatnya untuk memberikan informasi siapa peserta terbaik hari ini. 2 orang. 2 orang. Baik. Silakan Pak Ansarif. Terima kasih Pak Adit. Kami sudah cat peserta yang terbaik menurut pilihan kita hari ini, yaitu Pak Arif Budi. Kita berikan jempol kepada Pak Arif Budi karena kami pilih sebagai peserta yang terbaik dan memberikan pertanyaan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kami undang kembali pada sesi
webinar Forum Excellence BUMN sesi 3 pada tanggal April 2020. Atas nama pribadi kami dari Makassar mengucapkan mohon maaf karena ada gangguan jaringan, dan kepada Forum Excellence BUMN yang telah mempercayakan saya sebagai moderator webinar Asik kedua. Terima kasih. Selanjutnya kami silahkan kepada Pak Adib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada festival FEB berikutnya. Baik, terima kasih yang pertama kepada Pak Diala selaku pembicara, yang kedua kepada Pak Ancari Valid selaku moderator, dan terima kasih juga kepada pengurus FEB Pak Firmanto Purdi dan juga Pak Gagung Yudiarinto, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir sore hari ini. Untuk peserta nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui email. Sampai jumpa, sampai ketemu di festival webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.